Dan dikatakan oleh Abdurrabbuh ibnu Sa'id al-Ansari, aku melihat Abu Zinad masuk kepada masjid Nabi, yakni Masjid Nabawi di Madinah. Wa ma'ahu minal atba mithl ma'a sultan. Maka dia diikuti oleh kaum muslimin, yang mana kaum muslimin di situ banyak yang mengikutinya dan mengagungkannya, menjadikan Abu Zinad sebagai sultan, sebagai pemimpin, sebagai kepala negeri. Dan Ali ibn al-Madini pun mengatakan, lam yakun bil Madinah ba'da kibar at-tabi'in a'lam min Ibni Syihab wa Yahya ibni Sa'id al-Ansari wa Abi Zinad wa Bukair ibni Abdillah al-Ashaj. Maka tidaklah di Madinah dari para fuqaha, dari kelompok tabi'in, dia itu Ibnu Syihab al-Madani, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, ma'ruf al-Ansari nisbah kepada Madinah, wa Abi Zinad wa Bukair al-Ashaj. Maka 4 bintang kejora dari Ahlul Madinah, dari muhadis dan faqihnya adalah 4 tadi: Ibnu Syihab, Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, Abu Zinad dan Bukair al-Ashaj. Maka Imam Al-Bukhari telah mengatakan dari keutamaan Abu Zinad, membaca silsilah tadi yang kami sebutkan, Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Kata Imam Al-Bukhari, asahul asanid an Abi Hurairah. Maka dari sanad yang paling sahih dari Abi Hurairah, sanad siapa? Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka ini ucapan Imam Al-Bukhari. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari banyak periwayatannya an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah, di antaranya hadis ini. Seperti dia ucapkan yang paling sahih dari Ibnu Umar, Malik an Nafi' an Ibnu Umar. Maka ini keutamaan dari Abu Zinad. Maka Imam Yahya ibnu Ma'in tadi mengatakan thiqatun hujjah, dia hujjah bagaikan Al-Quran. Ucapannya, hadisnya itu, hafalannya itu. Kemudian meriwayatkan dari gurunya Abu Zinad, meriwayatkan dari Al-A'raj. Apa makna Al-A'raj? Yang jalannya pincang. Maka ini apakah ghibah? Maka perlu dibahas permasalahan seperti ini, bahwa ucapan-ucapan seperti Al-A'raj dan juga Al-A'war si juling, dan juga Al-A'mas Sulaiman ibnu Mihran yang nocturnal, dia rabun ayam, di malam hari tidak bisa melihat. Maka apakah ini masuk kepada ghibah? Jawabnya tidak. Jika dia dalam keadaan menyebutkan gurunya ataupun rawi hadis untuk membedakan dari yang lain, maka tidak apa-apa, dan ini bukan dari ghibah, karena memang dia sudah masyhur keadaannya dengan nama itu. Abdurrahman ibnu Hurmuz nama aslinya, laqabnya Al-A'raj sang pincang. Maka itu tidak membuat Abdurrahman ibnu Hurmuz marah, karena itu sudah menjadi laqab untuk membedakan rawi dengan rawi yang lainnya dengan mudah. Maka Abdurrahman ibnu Hurmuz juga Al-Madani, maka dia seorang ahli Madinah. Berarti tadi Abu Zinad Al-Madani. Dan juga Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj Al-Madani. Dan Abu Hurairah apa? Al-Madani. Meskipun asalnya dari Yaman, namun dia berguru kepada Nabi Muhammad di Madinah. Bahkan dia di akhirnya menjadi Amir Madinah. Abu Hurairah menjadi pemimpin Madinah di zaman Khalifah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Maka Abdurrahman ibnu Hurmuz Al-A'raj Al-Madani, maka ini namanya secara tahqiq, dan tadi kami sebutkan ilmu rijal yang ada pada kita yarji ila salasati umur, kembali kepada 3 perkara. Pertama tahqiq,
pembahasan tentang nama dan asal dia. Dan yang kedua, tabaqah, dia hidup di zaman siapa? Maka dia hidup fi tsalitsah, di zaman yang ketiga. Maka rawi yang hidup di zaman yang ketiga maknanya di kurun yang ketiga, dia berarti tabi'i mutawassit. Siapa saja tabi'i mutawassit? Di antaranya Al-Hasan Al-Basri dan juga Muhammad ibnu Sirin. Maka mereka hidup di tabaqah yang ketiga. Dan juga Mujahid, maulanya Ibni Abbas, dan Ikrimah, maula Ibni Abbas, dan yang lainnya. Maka Abdurrahman ibnu Hurmuz di tabaqah yang ketiga, dan orang-orang yang hidup di tabaqah yang ketiga bisa bertemu dengan para sahabat, maka dia bertemu dengan Abi Hurairah. Maka selesai dari dua perkara, tahqiq dari nama dan laqab dan dari mana, dan yang kedua tahqiq dari tabaqah, dan ini penting, dia hidup di zaman siapa. Maka yang ketiga dari segi al-jarh wa ta'dil, dari kedudukan dia di ilmu hadis. Maka bagaimana kedudukan Al-A'raj Abdurrahman ibnu Hurmuz? Maka dia di atas derajat thiqah. Telah dithiqahkan oleh para ulama seperti Yahya ibnu Ma'in, Ali ibnu al-Madini, dan juga Abu Zur'ah Ar-Razi, semuanya mengatakan thiqah. Dan berkata Muhammad ibnu Sa'ad, thiqatun katsirul hadis. Dan dikatakan oleh Ibnu Hajar, thiqatun sabtun. Dan berkata Adz-Dzahabi, ahadun man baraza fil Qur'an was sunnah. Dia termasuk alim ulama yang mempunyai ilmu kuat di Al-Quran dan di sunnah. Dan ilmunya sangat luas. Kemudian meriwayatkan dari Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah Al-Madani juga, karena dia meskipun datang dari Yaman, dia duduk di Madinah, maka bisa dikatakan Al-Madani, dari ahli Madinah. Perlu diketahui Abu Hurairah datang dari Yaman dalam keadaan miskin dan papa. Dia datang dari kabilah Ad-Dausi, dari Daus, dari Yaman Utara yang dekat dengan perbatasan Saudiyah. Maka datang ke Saudiyah dalam keadaan fakir, miskin dan papa. Namun dia mempunyai semangat seperti semangatnya orang-orang Yaman dalam menuntut ilmu. Coba antum lihat sekarang di Marakiz Ahlu Sunnah di Yaman, dalam keadaan Yaman sekitar 12 tahun atau kurang atau lebih tanpa pemimpin. Aina Rais Yaman? Hal fi Yaman fi Rais, seperti Indonesia dalam keadaan Ithna Asar sana au aksar, la yujad Rais, tidak ada pemimpin. Dan itulah yang diinginkan di zaman now oleh orang-orang Yahud wa Nasara. Maka lihat Suriah, terutama bagian yang memberontak kepada pemimpinnya, maka di sana hancur luluh lantak. Dan juga di Irak, Saddam Hussein dibinasakan, maka dijadikan Irak tanpa ada presiden. Dan di negeri-negeri yang lain seperti Libya, dibunuh Muammar al-Qaddafi oleh mereka, digulingkan, dan sekarang tidak ada presiden di Libya. Dan begitupun di Yaman, Presiden Ali Abdullah Saleh, yang mana sangat dekat dengan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i, dan kami terus terang bersyukur kepadanya, min bab man la yaskurun nas la yaskurullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Abi Hurairah, barang siapa yang tidak syukur kepada manusia, tidak syukur kepada Allah. Seluruh murid Syekh Muqbil, dari orang ajam, orang selain Yaman, baik dari Arab, Saudiyah dan yang lainnya, ataupun dari kita seperti Asia Timur, orang Malaysia, orang Indonesia, ada juga orang Cina, ada juga orang Jepang setelah kami, dan juga datang dari benua Afrika,
dari Libya, dari Mesir, dari Tunis, dari Aljazair banyak, dari Maroko, Maghrib banyak, dan begitu pun datang dari Eropa. Yang kami ingat datang Al-Hulandi dari Belanda, datang juga dari Perancis, dari Britania, Inggris, dan datang dari benua Amerika, dari berbagai state, wilayah, mulai dari Detroit, mulai dari Kansas, mulai dari Denver, mulai dari yang paling banyak Philadelphia, dan kita dulu menikah di sana dari Philadelphia. Maka kesimpulannya, mereka datang ke Yaman seperti di negara Indonesia dan di negara-negara yang lain harus membeli visa, iya apa tidak? Dan duduk di negeri orang mempunyai visa. Jika visanya kerja berarti harus bekerja. Jika visanya belajar berarti belajar di pondok mana atau di university mana. Seperti itu keadaannya. Maka di Saudiah yang datang untuk bekerja, ya visanya bekerja. Untuk datang menuntut ilmu di Jamiah Islamiyah Madinah, maka visanya akan menjadi tulab, pelajar. Dan ini mempunyai kekhususan di Yaman yang tidak ada di negeri yang lain. Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh berkata, "Kullu tulab Imam Muqbil Al-Wadi'i bilash, gratis, tidak ada visa." Maka kita dulu duduk selama 5 tahun tanpa visa dan tidak dikejar-kejar oleh pihak imigrasi, kemudian ditangkap, dipenjara dan sebagainya, kemudian ujung-ujungnya deportation, dibuang, dikembalikan ke negerinya. Tidak ada. Adapun para ikhwah, maka di antara mereka ada yang 10 tahun tidak mempunyai visa. Di antaranya saudara kita yang semoga Allah menjaganya, Al-Ustadz Abu Taubah, Asra Sinin bidun iqamah. Kenikmatan yang besar. Satu iqamah berapa harus dibayar jika dia harus membayar? Dan terus menerus 10 tahun tanpa iqamah. Wa ama ana binafsi, adapun saya, maka alhamdulillah karena saya menikah dengan Yamaniyah, maka hanya 5 tahun. Setelah itu mempunyai istri, mengurus, memanfaatkan kesempatan mempunyai istri orang Yaman, berarti dapat seperti mereka sekarang kitab, kitas, maka memperpanjang terus setiap tahun mendapat kitab, kitas seperti di sini di Indonesia. Maka kesimpulannya, Ali Abdullah Saleh, pemimpin Yaman yang kita katakan dekat kepada sunnah, dia memberikan kemudahan kepada dakwah Syekh Muqbil. Dikatakan barang siapa yang menuntut ilmu di Daril Hadis Damaj bersama Muqbil Al-Wadi'i, gratis visa. Maka berapa orang Indonesia, berapa orang Malaysia, berapa orang Afrika, Tunis, Libya, dan bahkan dari yang Amerika, mereka tidak membuat visa. Maka wallahu a'lam sekitar hampir 500-an atau 300-an orang asing tanpa visa. Merugikan negara apa tidak? Ya di situ kembali kepada presidennya. Presidennya mengatakan jangan diambil dari mereka, biar. Namun syaratnya agar tidak keluar. Kalau keluar ya nanti ditangkap oleh imigrasi, dan itu prakteknya banyak. Berapa dari ikhwah kita yang keluar maka ditangkap, diantaranya Al-Bukhari yang sekarang ikut nol potol. Maka dia keluar, kemudian ditangkap amensiasi, dipenjara, dipulangkan. Maka dia di Yaman hanya sekedar mungkin 2 tahun. Setelah itu bersama LB, dan sekarang dengan nol potol. Maka ini contoh dan banyak. Di kepala kita banyak, cuman sudah cukup pelajaran kita Sahih Al-Bukhari. Sekarang alhasil, keberadaan Imam
Abu Hurairah yang berasal dari Yaman, maka mereka sangat semangat menuntut ilmu. Seperti di zaman now, semua marakis ahlul ilm di Yaman, meskipun tidak ada pemimpin, fa ajib min biladil Yaman, 12 ataupun hampir 13 tahun hawali salah satu asar sana biduni rais, negara tanpa pemimpin. Namun alhamdulillah masih dalam keadaan bisa berdiri, dan para tulabul ilm yatlubunal ilm fil marakis. Dan bahkan kita Ma'had Muqbil Al-Wadi'i kita umumkan, kita memberikan beasiswa bagi siapa yang belajar dengan kami lebih dari 2 tahun atau lebih, dan bukan tujuannya agar mereka di sini mengeram bagaikan ayam mengerami telurnya, bukan, agar mereka lebih fakih lagi di sini. Karena di sini kita mengajarkan ilmu hadis yang nanti akan dibutuhkan di sana, dan praktek lugatil arabiyah dan sebagainya.